Shalom, anak Bapak di kelas 9. Hari ini berjumpa dengan Bapak di pembelajaran agama Kristen. Perkenalkan, nama Bapak Danes Pautar. Semoga kalian tetap semangat dan antusias dalam pembelajaran walaupun masih secara daring. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami sungguh diberikan kesempatan dan waktu untuk belajar walaupun masih daring, tapi tetap hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata atas kami, sehingga pelajaran pada hari ini bisa kami mengerti. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak Bapak, hari ini kita belajar bab 1, yaitu dengan judul Gereja sebagai Umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Nah, menurut kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gereja memiliki dua arti, yaitu yang pertama gedung, ya, tempat berdoa dan melakukan tata cara agama Kristen. Jadi gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah bangunannya, ya, bangunannya. Yang kedua, gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi atau badannya. Organisasi yang memiliki kesamaan dalam hal kepercayaan, ajaran, dan tata cara atau liturgi dalam ibadah. Jadi KBBI ada dua, ya. Yang pertama, menurut KBBI, gereja itu adalah bangunan. Yang kedua, gereja itu adalah organisasi. Nah, kita lihat menurut asal katanya dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, dan bahasa Yunaninya yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Jadi baik kata igreja maupun kata eklesia, ya, memiliki arti perkumpulan atau persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan. Dan orang yang dipanggil ini punya maksud dan tujuan khusus dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan, mewartakan, menyampaikan ataupun mengabarkan kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya sekedar dipanggil keluar dari kegelapan, tapi ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya agenda, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kita mengabarkan, menyampaikan kepada orang lain siapa itu Yesus. Peristiwa Pentakosta yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dengan jelas menggambarkan bahwa gereja bukan dibentuk oleh gedungnya, melainkan gereja itu terbentuk melalui persekutuan orang percaya yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Jadi kalau sejarah Alkitab, sejarah gereja mencatat, gereja itu dimulai bukan karena bangunannya, bukan karena organisasinya, tapi gereja itu dimulai ketika orang-orang percaya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul di Yerusalem, mereka berdoa, mereka bersekutu, lalu tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka, memenuhi mereka. Orang-orang yang berkumpul dan dipenuhi Roh Kudus pada masa itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus sangat berperan dalam pertumbuhan gereja, ya. Jadi Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang yang berperan penuh bagi gereja pada masa itu adalah Roh Kudus. Makanya Yesus berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa kepada murid-murid Yesus untuk menjadi saksi yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi gereja tujuannya harus menjadi saksi, menceritakan tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa Roh Kudus memenuhi para rasul untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi saat ini Roh Kudus berperan sangat besar bagi pertumbuhan gereja. Roh Kudus bukan hanya berperan pada masa gereja mula-mula, pada zaman para rasul murid-murid Yesus, tapi sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih berperan. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus mengutus Barnabas dan Saulus untuk menginjil sampai ke penjuru bumi. Nah, kita nggak usah sampai ke ujung bumi, tapi kita bisa menginjil, menyampaikan kabar baik
melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui sikap kita kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, di gereja, dimanapun kita berada. Kita bisa menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Nah, turunnya Roh Kudus merupakan dasar dari hakikat gereja. Melalui Roh Kudus, setiap orang percaya dapat memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Jadi, orang percaya itu menyampaikan kabar baik, menyampaikan tentang Yesus, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, bukan dengan kehebatannya, tapi semua karena pertolongan, semua karena perkenanan, semua karena campur tangan dari Roh Kudus. Makanya Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Makanya Injil bisa kita terima sampai hari ini. Bayangkan, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Selama 2000 tahun, kekristenan tetap terpelihara, kekristenan tetap berkembang, kekristenan tetap bertumbuh. Itu bukan karena usaha manusia, itu bukan karena karya manusia, itu karena karya dari Roh Kudus. Kekristenan akan terus bertumbuh dan berkembang sampai Yesus datang kedua kali. Bukan karena kehebatan siapapun, tapi karena karya daripada Roh Kudus sendiri. Nah, kenapa bisa muncul banyak aliran dan denominasi gereja? Karena perbedaan tujuan, perbedaan motivasi. Karena perbedaan-perbedaan itu makanya muncullah perbedaan visi dan misi, ya. Gereja A punya pengajaran seperti ini, gereja B punya pengajaran seperti ini, ya. Jadi tergantung selera masing-masing, ya. Kalau menurut cerita sejarah gereja, ya, gereja itu terbagi dua, ada gereja timur maupun gereja barat. Gereja timur, gereja barat. Nah, kita yang di Indonesia ini kita lebih condong kepada gereja barat, ya, Katolik, Protestan, macam-macam aliran di gereja barat. Di gereja timur ini sudah minoritas, ya. Di dunia ini sekarang gereja timur itu sedikit, nggak banyak. Biasanya di daerah-daerah Eropa Timur itu biasanya mereka lebih condong kepada tata cara pemujaan ibadah mereka seperti orang Yahudi, ya. Mereka duduk di lantai, mereka pakai topi kecil di kepala mereka, mereka bakar-bakar kemenyan. Nah, kita kan nggak begitu, ya. Gereja Katolik maupun gereja Protestan tidak seperti itu. Oke? Ini yang harus diingat. Walaupun gereja berbeda-beda denominasi dan ajarannya, tapi perlu diingat semuanya itu adalah satu kesatuan. Paulus berkata, gereja itu adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Sebagaimana tubuh berbeda-beda, tubuh kita berbeda-beda, ya. Nggak mungkin tubuh kita tangan semua atau kaki semua, ya, atau pinggang semua, enggak. Tubuh kita ini berbeda-beda anggotanya, berbeda-beda juga fungsinya. Gereja juga begitu. Kenapa gereja nggak cuma satu jenis saja, Pak? Kenapa gereja nggak satu aliran saja, Pak? Kenapa ada banyak jenis-jenis gereja? Ada HKBP, ada GKPI, ada Katolik, ada HKI, ada GKPS, ada Bethel, ada Pentakosta, ada Baptis, berbagai macam. Banyak sekali aliran gereja di dunia ini. Kembali kepada poin bahwa gereja adalah tubuh. Namanya tubuh, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda fungsinya. Tapi semuanya itu ketika saling bekerja sama, tubuh kita ketika saling bekerja sama, maka bisa melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus menyadari kita itu nggak bisa sendiri. Tangan nggak bisa bekerja sendiri. Tangan butuh kaki, tangan butuh mata, tangan butuh otak, tangan butuh seluruh anggota tubuh. Makanya dia bisa bekerja. Kalau hanya tangan saja nggak berguna. Jadi jangan anggap diri gereja kita lebih baik, gereja kita yang paling hebat. Tidak. Semua gereja sama di mata Tuhan. Ingat, pemimpin gereja hanya Tuhan Yesus. Oke? Ini sejarah gereja barat dan gereja timur, ya. Gereja barat dan gereja timur. Ini muncul tahun 325 Masehi. Karena adanya perbedaan. Pada masa itu
ada namanya konsili. Ya. Konsili itu artinya para pemimpin-pemimpin gereja berkumpul, mereka mau merumuskan pernyataan iman, pengakuan iman. Nah, kalau kita tahu ada pengakuan iman rasuli, ternyata pengakuan iman rasuli itu berbeda-beda, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Beda bentuk pernyataan pengakuan imannya. Nah, karena perbedaan-perbedaan itu, akhirnya terjadi perpecahan. Ya, terjadi perpecahan. Lalu pada tahun 1517 dan 1000 sampai 1600, tadi kan itu awalnya tahun 325 ya, terjadi perpecahan. Makanya muncul gereja timur maupun gereja barat. Nah, tahun 1517 sampai 1600, gereja barat itu pun terpecah lagi. Ya. Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan. Protestan itu muncul akibat seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther memprotes kepemimpinan para paus pada masa itu. Ya, para pemimpin agama Katolik, dia memprotes. Dia ada tempelkan dalil-dalil iman Kristen. Makanya dikenal dengan nama Protestan. Diawali karena protes seorang pemimpin yang bernama Martin Luther. Nah, Protestan ini pun ternyata muncul karena kritikan tajam atas praktek-praktek yang dilakukan gereja Katolik. Ada hal-hal yang dilihat Martin Luther itu nggak cocok, nggak sesuai dengan Alkitab, nggak sesuai dengan firman Tuhan pada masa itu. Makanya dia protes. Contohnya apa, Pak? Nah, pada masa itu gereja Katolik menjual surat penghapusan dosa, atau dengan dikenal namanya indulgensia. Jadi maksudnya gimana? Saya kasih contoh, misalnya Bapak berbuat dosa, saya melakukan dosa, yang kesalahan yang menurut saya besar sekali. Lalu saya datang kepada imam Katolik, pendeta Katolik, pastor Katolik. Saya mengakui kesalahan saya mengakui semua dosa-dosa saya. Saya minta pengampunan dosa. Lalu yang harus saya lakukan adalah saya bayar surat itu. Sekian. Setelah saya bayar, dosa saya diampuni. Padahal nggak begitu. Konsep Alkitab, kita menerima pengampunan dari Tuhan nggak pakai bayar. Kita menerima pengampunan dari Tuhan secara gratis, cuma-cuma. Nah, itulah yang diprotes oleh Martin Luther, salah satunya. Ada banyak hal-hal lainnya yang diprotes oleh Martin Luther, tapi itu salah satu contoh protes Martin Luther. Ya. Nah, ini sejarah gereja. Agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia itu melalui gereja Assyria, gereja timur, yang ada di 2 tempat di Sumatera ini, yaitu di daerah Pancur Batu, Deli Serdang, dan daerah Barus, tahun 645 Masehi. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan gereja timur yang ada di Indonesia? Punah, karena jemaatnya terasingkan dari masyarakat. Ya. Kenapa? Para pemberita Injil dari gereja timur datang ke daerah Sumatera, mereka tidak beradaptasi dengan budaya, mereka tidak belajar bahasa lokal, bahasa setempat, sehingga sulit ada komunikasi, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami apa yang disampaikan. Akhirnya lama-kelamaan padam, punah, hilang, gak ada lagi muncul. Gara-gara itu, kalau seandainya mereka waktu itu datang ke Sumatera, mereka belajar bahasa Sumatera, mereka belajar kebudayaan ada di Sumatera, saya yakin, Bapak yakin, gereja timur pasti masih bertahan sampai hari ini. Tapi karena mereka nggak belajar, mereka hanya membawa yang mereka tahu, mereka tidak mau beradaptasi, ya kacau jadinya. Ya. Nah, ini tahun 1546 sampai 1547 ada seorang misionaris Katolik Roma yang berkebangsaan Portugis, namanya Franciscus Xaverius, yang mendirikan Ordo Yesuit, dan dia datang ke Maluku. Ya, awalnya dia datang ke Maluku karena pada masa itu adalah Maluku adalah pusat perdagangan. Ya, pusat perdagangan. Dia datang ke Maluku, dia sebarkan Injil, dia sebarkan tentang Tuhan Yesus, dan 100 tahun kemudian baru datanglah Belanda ke Indonesia menebarkan kekristenan. Jadi pintu masuk awalnya sebenarnya di daerah Ambon, ya, Kepulauan Maluku.
Nah, Protestan itu kan berasal dari Katolik, ya. Protestan berasal dari Katolik. Jadi seperti ada persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan pada masa itu, ya. Ada perbedaan Protestan dengan Katolik. Ya, wajar ya. Namanya sudah berbeda aliran, pasti akan berbeda banyak hal. Tapi ingat, jangan selalu menganggap diri yang terbaik atau diri yang paling hebat, tidak. Ya. Baik Katolik maupun Protestan pasti sangat berbeda. Sekali-sekali kau bisa pergi ibadah di gereja Katolik, lalu kau ibadah di gereja Protestan, bandingkan. Pasti akan kau jumpai banyak sekali perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk ditolak, bukan untuk dihindari, tapi dihargai, dihormati. Ya, itu dia. Tahun 1950, tepatnya tanggal 25 Mei, gereja-gereja Protestan itu berkumpul dan mendirikan namanya Persekutuan Gereja di Indonesia, atau dikenal dengan nama PGI. Sedangkan gereja Katolik, mereka mengenal namanya Konferensi Wali Gereja, KWI, ya. Nah, ini perbedaan. Gereja Katolik namanya KWI, gereja Protestan namanya PGI. Itu induk organisasi semua gereja. Ya. Oke, Bapak pikir itu saja sedikit penjelasan dari Bapak terkait pembelajaran pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak kau pahami nak tentang pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kalian tidak segan-segan bertanya. Silakan bertanya, silakan menyampaikan yang tidak kau pahami, baik mengenai materi hari ini maupun mengenai tugas. Ingat ya, Bapak ada kirim tugas di Google Classroom. Kerjakanlah dengan serius, dengan segenap hati, jangan malas-malasan. Ingat, ini tahun terakhirmu di SMP. Tahun depan kau sudah berganti seragam. Kau pakai putih abu-abu, pakai celana panjang. Jadi menjelang, kalau ibaratnya lomba lari nih, garis startnya waktu kau di kelas 7, udah kau mau nyampe kelas 9, garis startnya, garis finishnya. Maka kalau menjelang finish, jangan kau menyerah, jangan kau mundur, jangan kau malas. Berjuanglah sampai garis finish, ya, sampai garis finish. Bapak pikir itu saja ya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.